Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang keperawatan darurat keracunan gigitan ular. Definisi: gigitan binatang berbisa, gigitan atau serangan yang diakibatkan oleh hewan berbisa terhadap korbannya. Bisa ular berbentuk cairan kuning, campuran dari beberapa protein racun yang diproduksi di saliva atau kelenjar ludah venom gland. Lebih dari 90% bisa ular adalah protein. Setiap bisa ular mengandung ratusan protein berbeda, seperti enzim 80-90% pada jenis ular viperate dan 25-70% pada racun elapid, racun non-enzimatik, polipeptida, dan protein non-toksik seperti growth factor neuron. Apa itu keracunan? Masuknya suatu zat racun ke dalam tubuh yang mempunyai efek membahayakan atau mengganggu fungsi organ, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat menyebabkan kematian. Perubahan multi-organ secara cepat akibat gigitan ular dengan tanda yang jelas dan dapat menimbulkan kematian secara mendadak. Sifat bisa ular: yang pertama, hemotoksik, perdarahan; neurotoksik, racun saraf; trombogenik, menyebabkan penyumbatan darah; homolisis, menghancurkan sel darah merah; sitotoksik, racun sel; antikoagulan, anti pembekuan darah; kardiotoksik, racun jantung dan gangguan vaskular, merusak pembuluh darah. Jenis gigitan ular. Untuk famili Elapidae, tanda dan gejalanya: yang pertama, sakit ringan sampai berat, kerusakan kulit bekas gigitan, melepuh, paralisis urat wajah, bibir, lidah, susah menelan. Untuk tindakannya: ABC, airway, breathing, dan circulation; monitor keseimbangan cairan; terapi profilaksis, menetralkan bisa yang masuk, mengatasi efek lokal. Untuk famili Viperids, yang pertama, muntah, kolik, diare, perdarahan bekas gigitan, dan edema paru. Untuk tindakannya: ABC, menetralkan bisa yang masuk ke sirkulasi, mengatasi efek lokal, monitor keseimbangan cairan. Untuk famili Hydropoid, yang pertama, nyeri menyeluruh, lidah terasa tebal, muntah, spasme rahang, memperlambat absorpsi. Tindakannya memperlambat absorpsi dan mengatasi efek lokal. Klasifikasi dan tindakan menurut Schwartz. Untuk derajat 0, sabunnya belum diberikan, nilai dalam 12 jam, bila meningkat lalu berikan. Untuk derajat 1 sama, belum diberikan, nilai dalam 12 jam, bila meningkat berikan. Derajat 2, 3-4 vial. Derajat 3, 5-15 vial. Derajat 4, berikan penambahan 6-8 vial. Antitoksin. 1. Efektif dalam 12 jam. Kebutuhan anak lebih banyak dibanding orang dewasa. Uji sensitivitas harus dilakukan sebelum pemberian antitoksin. Pemberian IV dengan dianjurkan 500-1000 mili/normo, salin dengan kecepatan meningkat setiap 10 menit. Dosis setiap harus diinfus selama 4-5 jam pertama setelah keracunan. Terapi profilaksis ATS/TT AB spektrum luas. Dosis tergantung dari tipe ular dan keparahan gigitan. Dosis awal diulang sampai gejala menurun. Daerah yang terkena diukur setiap 30-60 menit selama 24 jam. Penjelasan singkat soal ular. Mitos atau fakta: ular yang berbisa selalu memiliki kepala segitiga. Jenis-jenis ular berbisa tinggi seperti whaling cobra, kepalanya malahan berbentuk bundar. Ular pucuk yang segitiga malah biasanya rendah dan harmless banget. Jadi ini hanyalah mitos. Nah, contoh ini adalah ular pucuk dan ular Majapahit. Warna mereka sama-sama hijau, bentuk kepala mereka pun sama-sama segitiga. Namun satu yang berbisa, satu malah tidak berbisa. Ini adalah bentuk dari ular kobra. Kalau belum terancam, otot lehernya tidak akan melebar seperti tudung. Kobra ada varian spesies yang hitam sampai cerah putih.
Ular koros memiliki warna yang lumayan mirip dengan ular kobra, tapi mereka tidak berbisa. Nah, yang ini ular wailing dan ular kobra. Semuanya berbisa ya. Kalau ketemu mereka, jangan bergerak tiba-tiba, jangan berpikir buat menangkap menggunakan tangan langsung. Lebih baik kontak profesional seperti teman-teman damkar. Oh ya, karena berbisa tinggi dan mematikan, ular kobra juga menyemprotkan bisanya. Jadi hati-hati dan jangan sampai mengenai mata atau anggota tubuh yang ada lukanya. Selanjutnya ular cabai. Ini berbisa tinggi, kecil sebesar jari kelingking dan terlihat harmless. Ada yang bilang gigitannya tidak terasa kadang, jadi bisa mematikan. Kadang bertemu di lubang-lubang, di pot, atau terancam mereka langsung tergeletak pasrah, pura-pura mati. Nah, kalau ini ular kepala dua, ini tidak berbisa. Kepala dan ekornya mirip. Nah, yang lagi ramai belakangan ini ular sanca. Mereka tidak berbisa ya, tapi ukurannya bisa jadi besar sekali. Makanan mereka pun bisa berukuran besar. Ular ini termasuk ular yang mematikan karena bisa melilit mangsanya sampai mati. Ciri-cirinya bercorak batik dan tubuh kokoh dan berotot. Kalau ketemu ular harus ngapain sih? Yang pertama, kalau di kebun atau di hutan, jangan mengganggu ular. Jangan melakukan gerakan tiba-tiba dan menjauh dari ular pelan-pelan. Nah, kalau di dalam rumah sama. Yang pertama, jangan mengganggu ular, jangan melakukan gerakan tiba-tiba, dan mengamati dari jarak yang aman. Bila memungkinkan, usir dengan sapu atau kayu panjang. Bila tidak memungkinkan, hubungi penanganan ular yang terlatih. Bila Anda tergigit ular, jangan pernah. Yang pertama, gunakan penyedot bisa, gunakan batu ajaib, ikat kencang atau tourniquet, hisap atau sayat bekas gigitan. Bagaimana cara mencegah gigitan ular? How to prevent snake bite? Selalu kenakan alas kaki bila berkebun atau berkegiatan di luar. Selalu lihat dulu dan pastikan tidak ada ular sebelum menginjak sesuatu. Gunakan senter ketika berjalan pada malam hari. Prinsip pertolongan pertama gigitan ular mirip dengan patah tulang, yaitu fiksasi dan imobilisasi. Pergerakan mempercepat penyebaran bisa ular sehingga seluruh sendi di atas dan bawah gigitan ular harus dikunci dengan bidai, seperti pada gambar, agar kaki yang terkena gigitan bisa diam. Ini merupakan pertolongan pertama ya. Ingat, bukan penanganan sepenuhnya. Setelah melakukan tindakan, segera bawa ke vaskes atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan antitoksin dan pertolongan medis. Selama perjalanan ke fasilitas kesehatan, area tubuh yang terkena gigitan dilarang bergerak-gerak. Posisi area gigitan ular harus lebih rendah dari jantung selama perjalanan. Karena jika luka gigitan terletak di atas jantung, maka racun akan menggunakan gaya gravitasi untuk menyebarkan lebih cepat ke arah areal jantung. Mitos atau fakta? Kenapa nyilet bekas gigitan ular dan menghisap tidak efektif? Ya, karena bisa ular menyebar lewat kelenjar getah bening, bukan pembuluh darah. Kelenjar getah bening dapat menyebarluaskan bisa ular jika ada kontraksi otot lewat pergerakan. Makanya difiksasi atau dikunci pakai bidai. Karena menyebarnya lewat kelenjar getah bening dan bukan pembuluh darah, menyilet bekas gigitan agar darahnya keluar, sehingga bisa ikut keluar adalah sia-sia, menyakitkan korban dan membuang-buang waktu. Apalagi menghisap, malah bahaya buat penolong karena berisiko terkena racunnya sendiri. Kenapa tidak boleh diikat atau tourniquet? Mengikat area yang dekat dengan jantung menggunakan karet atau kain dengan ketat agar aliran darah balik ke jantung bisa terhambat. Cara ini sangat kontroversial dan kebanyakan jurnal menyebut bahwa
Lebih baik jangan dilakukan karena benefitnya kalah dibanding bahaya dan risikonya. Mengikat bagian ekstremitas justru malah bikin jadi nekrosis atau kematian sel jaringan, soalnya bisanya ada di aliran limfe bukan pembuluh darah. Tips dan saran. Ada tips stop ketika bertemu ular. Silent, thinking, observe, dan prepare. Tenang, berpikir itu kira-kira jenis apa. Jika memang mengerti, observasi lingkungan sekitar, bersiap melakukan langkah selanjutnya, mode tetap diam hingga si ular berlalu atau mundur pelan-pelan ke area yang lebih aman. Terlepas dari itu semua, kita juga harus paham bahwa bisa saja si ular memang habitatnya bersinggungan dengan hidup kita. Jadi salah satu cara yang mencegah ular betah di rumah kita adalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tumpukan sampah, benda bekas, lahan lembab suka jadi pilihan ular.